sebuah drama yang berjudul Kupu-Kupu, Belalang, dan Ulat Sutra. Hai, saya Alika sebagai narator. Hai, nama saya Aidan sebagai kura-kura. Hai, nama saya Rizky sebagai tikus dua. Hai, nama saya Cyril sebagai kupu-kupu. Hai, nama saya Kenzi sebagai ulat sutra. Hai, nama saya Rakesia sebagai belalang. Hai, nama saya Satya sebagai tikus satu. Hai, saya Kenisha sebagai semut satu. Hai, saya Nani sebagai semut dua. Hai, saya Hana sebagai ikan. Hai, nama saya Manita sebagai kata. Hai, nama saya Stefani sebagai pohon. Hai, nama saya Fatia sebagai pohon. Hai, nama saya Pamela sebagai pohon. Hai, nama saya Nagita sebagai pohon. Hai, nama saya Naisha sebagai pohon. Selamat Kupu-kupu, belalang, dan ulat sutra. Di pinggir kebun yang luas, di bawah gunung yang indah dan hijau, ada sebuah telaga kecil. Airnya bersih dan dingin. Banyak ikan dan makhluk hidup yang lain berenang dengan bebas. Mereka hidup bahagia dan saling membantu. Tidak ada yang saling bermusuhan. Di pinggir telaga, tumbuh pohon yang rindang dan membuat sejuk. Di samping pohon, ada berbagai macam bunga. Ada yang merah, hijau, dan ada juga yang kuning. Sangat indah dipandang. Di reruntuhan pohon di pinggir telaga, hidup berbagai macam hewan yang bisa terbang, seperti kupu-kupu, belalang, dan masih banyak hewan lain. Hai belalang, apa kabarmu hari ini? Aku baik saja kok gitu. Kamu hendak mana kupu-kupu? Aku tidak kemana-mana belalang, aku hanya melihat pemandangan dari atas. Oh iya belalang, di sini sangat indah ya belalang, aku senang tinggal di sini. Kau benar, sangat indah. Aku pun sudah senang tinggal di sini. Di antara banyak hewan yang hidup di pinggir telaga, terdapat sebuah kisah tentang belalang dan kupu. Keduanya sangat akur, walaupun mereka tidak saudara, tetapi mereka seperti kakak dan adik. Badan belalang gemuk dan mengkilap, matanya bersinar seperti bola kaca. Di atas kepalanya ada antena yang berbelah dua, tangan dan kakinya ditumbuhi duri. Belalang ditakuti temannya, tetapi belalang tidak sombong. Kupu memiliki tubuh yang sangat lemah, namun sayapnya sangat cantik. Jika kupu terbang di sekitar telaga, semua yang ada akan terpana melihat senang kecantikan sayap kupu. Walaupun cantik, kupu tidak sombong. Itu sebabnya ia disayangi oleh teman-temannya. Tidak kata, aku sangat senang. Enak ya kamu kupu, bisa melihat pemandangan indah dari atas. Kita juga bisa melihat keindahan alam, walau tidak bisa terbang. Iya benar, walau kita tidak bisa terbang, kita masih bisa menikmati keindahan alam ini. Ada telaga yang jernih, pohon yang rindang, dan udara yang sejuk. Iya benar, semua itu indah kok. Mau dari darat, dari atas, dalam air, itu semua memiliki keindahannya masing-masing. Saja tinggal di dalam air, senang tinggal di sini. Karena airnya bersih sekali, dia bisa tumbuh sehat dan kuat. Airnya bersih dan jernih, jadi sehat. Ada lagi teman kita yang sangat sehat. Siapa Mut? Ah, kamu tidak tahu? Aku juga tidak tahu, Mut. Siapa sih, Mut? Itu si belalang, dia sangat sehat kan? Lihat saja badan yang gemuk, mulutnya besar. Akhirnya semua pun tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Suatu hari, matahari telah meninggi. Embun di daun pohon telah kering. Sawah dan kebun terang benderang. Ikan dan semua hewan yang ada di telaga berenang dengan bebas. Semua yang tinggal di sekitar telaga telah pergi untuk mencari makan dan mencari teman. Saat mereka asyik bermain, tiba-tiba datang angin puting beliung yang kencang. Ranting pohon pun bergoyang. Semua yang ada di telaga sangat ketakutan. Ada yang bersembunyi di sela-sela daun, ada yang berlari masuk ke dalam lubang sawah,
Ada juga yang bersembunyi di bawah batu dan tempat lainnya. Semut, ayo masuk ke dalam rumahku. Pasti kamu aman di dalam sini. Iya, tunggu. Anginnya sangat kencang. Aku kesulitan lihat jalannya. Ayo lekas, tolong ikut saja biar kita cepat sampai. Akhirnya semut dan temannya berhasil sampai ke rumah tikus yang ada di dalam tanah. Katak dan ikan pun masuk lebih ke dalam air. Mereka mencari tempat di balik batu agar mereka tidak terkena angin puting beliung. Begitu juga yang dirasakan oleh belalang dan kupu. Belalang dengan cepat memegang ranting pohon. Sambil memegang ranting, matanya mencari di mana kupu berada. Ternyata sahabatnya itu sedang memegang erat tangkai bunga yang dihinggapinya. Dengan suara keras, belalang meminta kupu memegang erat tangkai bunga tersebut. Namun, tangan kupu begitu lemah, tidak seperti tangan belalang. Ya Tuhan, rasanya aku sudah tidak kuat lagi. Anginnya terlalu kuat. Lindungilah aku ya Tuhan. Ya Allah, Tuhan lindungilah hamba ya Allah. Selamatkanlah hamba. Kupu, kamu di mana? Terus seperti suara belalang. Belalang, aku di sini. Di atasmu. Kupu, bertahanlah. Berpeganglah yang kuat pada ranting itu ya. Kalau tidak, kamu akan dibawa angin. Tapi tanganku sudah tidak kuat lagi, belalang. Angin puting beliung telah reda. Semua yang terbang kembali ke pinggir telaga. Mereka mencari. Teman-teman, apakah kalian baik-baik saja? Ya, kami baik-baik saja. Untungnya kami diberi tolong oleh tikus. Kalau tidak, entah apa yang akan terjadi pada kami. Terima kasih, tikus. Iya, sama-sama Mut. Lagipula kita sudah makhluk hidup sudah seharusnya tolong menolong. Syukurlah kalau begitu. Ayo kita cari teman yang lain. Barangkali masih ada yang meminta bantuan. Mereka akhirnya pergi mencari teman-teman sambil sesekali memanggil. Sesapanya di pinggir telaga, mereka memanggil ikan dan katak untuk melihat apakah mereka berdua masih baik-baik saja. Ikan, katak, di mana kalian? Ikan, katak, kalian di mana? Ya, kami tidak apa-apa. Ya, kami baik-baik saja. Syukurlah kalau kalian tidak apa-apa. Oh ya, apakah kalian melihat belalang dan kupu? Tidak, aku tidak melihatnya. Ayo kita cari mereka. Mereka pun bergegas mencari mereka. Tapi ikan dan katak mencari belalang dan kupu melalui jalur di telaga di sisi yang lain. Sementara yang lain mencari di tepi telaga di sisi yang satu lagi. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan belalang. Bersama-sama lagi mereka mencari kupu. Di saat itulah mereka melihat kupu hanyut di telaga. Suasana menjadi ribut. Ada yang menangis, ada yang berteriak memanggil sahabatnya untuk menolong kupu, dan ada pula yang ingin melompat ke dalam telaga. Namun, tidak ada yang bisa berenang. Mereka hanya bisa saling berteriak memanggil satu sama lain. Kupu, 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 ayo sadarlah. kupu. Bagaimana ini? Aku tidak bisa berenang. Iya, aku juga tidak bisa berenang. Untunglah muncul ide dari belalang. Dia segera mengambil ranting kayu paling kecil dan menjatuhkan ke tengah telaga, tepat di samping kupu. Belalang memegang salah satu ujung ranting dan berteriak memberitahu kupu agar memegang ujung yang lain. Kupu, peganglah ujung ranting itu. Aku akan menyelamatkan kamu. Coba raih ranting itu. Kupu mencoba memegang ranting kayu. Setelah itu, ranting pelan-pelan ditarik oleh belalang hingga kupu berada di pinggir telaga. Semua yang melihat senang karena kupu berhasil keluar ke pinggir telaga. Lama-kelamaan, badan kupu pun kering. Kupu mulai mengepakkan sayapnya. Ia mencoba terbang pelan-pelan, tetapi sayapnya belum kuat untuk mengangkat tubuhnya. Kupu mencoba terbang kembali. Baru sempat naik sebentar, ia pun terjatuh kembali. Aduh, aku tidak bisa terbang lagi. Tenang, Kupu. Kamu jangan terlalu banyak bergerak dulu. Kamu masih lemah. Tapi bagaimana kalau aku tidak bisa terbang lagi? Belalang meminta kupu agar tidak banyak bergerak. Ia pun memeriksa badan kupu. Mungkin ada yang lecet atau terluka. Ternyata memang benar. Sayap kupu sobek. Mungkin tergores sesuatu saat hanyut di telaga.
Semua yang datang menjenguk meminta Kupu agar bersabar. Mereka pun berdoa kepada Allah agar sahabatnya bisa terbang kembali. Kupu sudah tidak bisa berkata-kata. Ia hanya berdiam diri. Kupu, yang sabar ya. Percayalah, pasti nanti ada jalan keluarnya. Jangan sedih Kupu, aku yakin kamu pasti bisa sembuh lagi. Iya benar Kupu, kamu jangan menyerah. Kita semua akan mendoakan kamu. Semoga kamu bisa sembuh lagi dan terbang lagi. Kupu hanya memandang ke arah teman-temannya. Tiba-tiba, belalang pun teringat akan sahabatnya yang hidup di kebun murbei. Temannya adalah ulat sutra. Sutra bisa membuat benang, yang disebut benang sutra. Benang itu dapat digunakan untuk membuat pakaian manusia. Aku akan mencoba ke sana. Siapa tahu ulat bisa membantuku. Tikus 1, tikus 2. Ayo temani aku menemui si ulat. Baiklah, Ayo. ayo. Sampailah belalang dan kedua tikus temannya di kebun murbei. Di sana, ulat sutra sedang sibuk bekerja membuat benang sutra. Ulat sutra kaget melihat temannya yang sudah tidak lama bertemu datang berkunjung. Ulat! Siapa itu yang memanggilku? Belalang, apakah itu betul kamu? Ya ini aku belalang ulat. Bagaimana kabar kalian? Apakah kalian bisa merasakan angin bertiup waktu itu? Alhamdulillah, kami di sini selamat semua. Walaupun ada beberapa pemburu yang rusak. Syukurlah. Oh iya, kalian datang ke sini ada perlu apa? Apakah kalian semua baik-baik saja? Sebenarnya kami ingin meminta bantuanmu ulat. Bantuan apa? Sebenarnya saat terjadi pertemuan yang waktu itu, teman kami si Kupu saja robek hingga tidak bisa terbang lagi. Ya ulat, bisakah kau membantu teman kami? Tentu saja, teman kalian kan temanku juga. Ayo cepat, kita menemui Kupu. Alhamdulillah, kami itu mereka menungguku agar kita cepat sampai. Belalang sangat senang sekali karena tanpa pikir panjang, ulat sutra bersedia mau membantu. Ia pun meminta ulat sutra untuk naik ke punggungnya. Akhirnya, mereka menuju ke telaga, di mana teman-teman dan Kupu sudah menunggu. Sesampainya di pinggir telaga, ulat sutra mengeluarkan air liurnya untuk dijadikan benang sutra. Dengan benang itu, ulat sutra menjahit sayap Kupu. Selesai menjahit, Kupu diminta untuk mencoba terbang. Nah, sudah selesai. Kupu, cobalah kau terbang. Tapi terbang duluan dulu. Baiklah, akan kucoba. Alhamdulillah, teman-teman, aku sudah bisa terbang lagi. Atas kebesaran Allah dan dari bantuan teman-temannya, Kupu pun mengepakkan sayapnya dan kembali berterbang. Semua kerabat yang ada memuji kehebatan ulat sutra. Kini semua merasa senang karena Kupu sudah bisa terbang. Puji-pujian untuk Allah dan rasa terima kasih kepada ulat sutra diucapkan. Tiba waktunya untuk ulat sutra dikembalikan ke kebun murbei. Belalang dan Kupu berharap agar ulat sutra sampai dengan selamat. Terima kasih ulat, kamu sudah membantuku. Terima kasih kembali. Senang bisa membantu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali ya ulat. Iya, aku izin pamit pulang ya. Saling membantu kepada teman, kerabat, dan semua makhluk hidup adalah tugas kita. Dalam keadaan sedang susah atau senang, haruslah kita saling berbagi atas semua yang ditakdirkan Allah. Semua saling berlapang dada dan banyak berdoa agar angin puting beliung, penyakit, dan cuaca buruk tidak datang kembali. Dan mereka pun berjanji untuk saling menguatkan dan membantu sesama mereka. Terima kasih sudah menyaksikan drama dari kelas 5C. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5C.